Yuk, yuk. Oke, sudah masuk semua ya? Siapa yang belum masuk? Kemana? Sakit, oke. Saya awali dulu. Selamat siang semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, oke. Kemarin kan kita sudah debat ya. Oke. Belum selesai? Oh, masih lanjut si Rara. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum melanjutkan, kita awali dulu dengan doa. Boleh minta bantuannya siapa ya? Zakai, memimpin doa, yuk. Teman-teman dan Pak, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa. Oke, terima kasih Zakai. Oke, yang tidak masuk tadi Sinten? Niko doang. Selain Niko, cuma Niko doang yang nggak masuk. Oke. 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 Hari ini sebenarnya aktivitasnya akan melelahkan dan membosankan. Kan kemarin udah debat, masuk debat terus tiap hari. Oke. Berarti ice breaking nggak? Ice breaking dulu nggak? Nggak usah, ya wes. Padahal pengen tak kasih sesuatu ya gitu. Oke, langsung kasih ya. Oke. Mainan permen pernah belum? Belum. Oke. Ini gampang kok. Hei. Di mana? Di toko yang sebelahnya. Namanya apa itu? Oke, silakan diberikan ke belakangnya. Oke. Masing-masing satu ya. Lu kok cuma satu? Nah, nanti kurang nanti. Ya. Sudah? Sudah ya. Oke. Sini ada orangnya tuh ini. Ya wes. Udah boleh dibuka belum, Mas? Belum ada perintahnya kok. Lapar ya? Ya wis nanti Aron tak kasih dua nanti. Oke. Oke. Yuk masuk silakan. Ini kok bertiga? Hah? Si Rara ki duduknya mana? Sama aku sih. Di sini benar. Yang nggak duduk di sini siapa aslinya? Iya di sini. Iya bertiga. Oke. Tapi ayah enggak mau kalau ayah. Oke.
Udah dapat semua toh? Udah dapat? Oke. Ini saya minta perwakilan nih, nggak usah semua ya, nanti menghabiskan waktu soalnya. Oke. Jangan saya Pak, cuma saya pusing Pak. Nggak biar nggak pusing. Semuanya biar apa? Belum kena nasi sama lambung saya naik Pak. Oke. Sudah dapat permen semua ya? Sudah. Oke, silahkan. Di balik permennya itu ada tulisannya toh? Ya kan? Silahkan dibaca, disampaikan ke teman sampingnya. Nih sekarang yang kanan, yang kanan dulu, yang kanan. Teman yang kanan dulu, teman yang di sisi kanan dulu, yang di sisi kanan. Foto sama Rindu, bukannya apa? Santai, suka dibonceng, suka sama kamu. Apa tulisannya apa? Yuk disampaikan. Ke kanan. Yang kanan ke yang kanan dulu. Ke sini. Sini ke sini. Tulisannya apa itu? Tulis. Sini apa? Nurika menyampaikan yuk ke temannya apa? Kamu Dewan. Oke. Sini dapat apa? Udah. Coba lagi. Kamu apa sana? Ya, yang cowok-cowok. Udah dibaca tadi Pak. Sudah. Mau nggak bisa mau. Oke, sekarang teman yang duduk di bangku kiri menyampaikan tulisannya ke yang kanan. Yuk. Sini apa? Aku sapa buat kamu. Yo. Sini. Udah. Oh, ini mana ya? Dapat berapa? Oke, si Andra. Oke, bener ya. Oke. Sini apa? Ngemil apa yang kamu suka? Terus? Relaksa. Oke. Oke, sini udah ya. Sini apa? Dapat apa? Apa? Pulang sama siapa? Ya tanyain kok. Tadi udah. Saya calon istri. Oke. Sini? Makan apa yang bikin senyum? Tebak. Gimana Mas, hari ini ngapain Mas? Hari ini materi, Mama. Materi apa? Materi yang ide pokok. Oh, ini pokok, J. ada pendukung ya. J. Sudah mau dimulai? J. Oh iya. Monggo dipersiapkan, saya tak mau berkenalan. Sepertinya saya belum pernah J. berkenalan ini kan? Sebenarnya itu kenapa ada berak di situ? Ketuanya di mana? Anda ketuanya, silakan berak itu lepaskan dong. Ya Bu, kita ini Bu. Ada ya. Ya enggak, maksudnya kan kepastiannya udah di spill ya. Sama jadwal itu pas kita hari Jumat itu pokoknya semua sisa hutsaka harus ada di luar. Mohon maaf saya pinjam ya Mas J. ya. Mohon maaf ya, saya kemarin kayaknya ada beberapa kegiatan yang belum bisa membersamai kalian, tapi insya Allah Bapak Fran sudah memberikan materi sama dengan saya. Jadi sampai bulan Oktober ya Mas ya. J. Oktober nanti next argumentasi maupun berita dibersamai oleh Mas Pras, Ellen, Jonathan, Leticia, Manggala. Saya kembali ada apa? Almira, Koshi, Atta, Brina. Panggilannya? Mira, Angelica, Zivana, Pacare, Kae, ya. Anissa, Aquaria, Opa. Oke. Anissa, Mona, Aini. Anissa, Rajendra, Stefan. Panggilannya siapa? Ines. Erika. Oke.
Dinda Putri. Oke. Oke. Febriana. Oke. Friska. Ya. Nana. Oke. Ibrahim. Irsya. Anaya. Hela. Oke. Kinasi. Kinasi memutari begini saya. Alfatan. Oh iya, Fatan di sini ya. Maria. Diska. Nafi. Natania. Kirana. Oke. Niko. Las. Saputra. Nurika. Okinawa. Okinawa. Oke. Siapa? Yadra. Winsa. Mana Winsa? Ada Winsa. Oke, gue ya. Winta. Oke. Winsa. Winta. Winsa. Wah, Winsanya ada dua ya? Winsa Maheswari mana? Oke. Al-Hafiz. Sama kayak anak saya, Hafiz namanya. Renasya, oke, Sahira, Salma, Sekar Ayune, oke, ini Ayune beneran ya ini ya? Ayune juga. Syadara, oke, Yosefin, Mio, mana dia? Zahra, oke. Zahra, saya Melisa. Baiklah. 37 laki-lakinya hanya 7, perempuannya 30 ya. Berarti ini sama dengan yang di F6, perempuannya banyak, laki-laki cuma sedikit. Beda sama yang kelas sebelah ya. Kelas di zaman para wanita, semuanya laki-laki, perempuannya hanya 8 atau berapa. Oke, mari perhatikan apa materi yang disampaikan oleh Pak Frans. Argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Teks yang berisi pandangan atau opini disertai data dan bukti yang Apa bedanya fakta atau opini? Saya, Bu. Iya, ketuanya. Fakta itu dapat dibuktikan dengan data, Bu. Oke. Kalau opini itu hanya pendapat seorang. Oke, baiklah. Apa bedanya subjektif sama objektif apa? Oke, berdasarkan perasaan boleh. Kalau objektif? Oke, kebetulan fakta kenyataan yang ada itu ya. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang ide pokok dan ide pendukung atau penjelas. Atau apa itu ide pokok, Mbak? Nah, isi inti dari sebuah paragraf. Oke, apa itu kalimat penjelas? Apa itu ide penjelas atau pendukung? Oke, baiklah. Apa itu paragraf pola pengembangan deduksi? Oke, kalau deduktif? Baiklah. Monggo Mas Pras, saya persilakan. Saudara ini bukan ganti lagi. Saudara ini mau Pak Tua. Buat dulu mana Bu? Enggak dulu mana? Ya, 20 ya. Ya, Bu. Ya. Harus jadi. Iya, Bu. Insya Allah kami usahakan itu. Ini untuk bagian kelas. Selamat
Tulisannya kelihatan nggak? Nggak ada sinyal ya. Oke, oke. Oke, kemarin kan kalian udah pinter berdebat toh kemarin toh. Masih ingat toh? Iya kan? Kalau kemarin itu kan nek dalam bahasa Indonesia kan termasuk kemampuan pakai mulut namanya apa? Berbicara. Nek di teks argumentasi ini besok sekalian tak kasih spill informasi kalau besok kita itu menulis ya, menulis teks argumentasi ya. Jadi besok masing-masing menulis ya. Makanya sekarang kita akan belajar cara menulisnya bagaimana ya. Oke. Nah, sekarang makanya sambil dipikirkan besok mau menulis apa, idenya apa tentang teks argumentasi ya. Oke. Oke. Nah, dulu kan udah belajar ini toh di awal. Tadi udah diulas sedikit sama Bu Pipit kalau teks argumentasi itu teks yang berisi pendapat, pemikiran, ya kan? Terus fungsinya kan kemarin untuk meyakinkan apa? Meyakinkan pembaca agar menyetujui atau menerima pendapat kita toh. Oke. Ini mengulang aja. Nah, kalau kemarin kan inti dalam teks argumentasi kan ada pendapat, ada data sama alasan toh. Kemarin kan kelompoknya Zakai sama Nurika kemarin kan kayak adu argumen, adu debat, datanya kuat banget toh. Menurut kami, terus menurut undang-undang, menurut survei-survei, kan kemarin pakai data toh, ya kan? Oh, toh bener toh? Ya. Itu nyarinya kan dari mana tuh? Dari Google, internet toh. Nah, itu kan memperkuat pendapat pribadi toh, ya kan? Makanya kan kemarin sangat panas ya. Sampai-sampai saya jadi pengen kalau waktunya banyak silakan sampai pulang nggak apa-apa. Nah, kan kita terbatas ya. Oke. Nah, tadi kan strukturnya kemarin kita udah belajar ada 3. Nek dalam bentuk tulisan itu ada 3 strukturnya. Dulu kan udah pernah atau pendahuluan atau tesis, tubuh argumen sama penegasan ulang, ya kan? Nah, kalau teman-teman kemarin itu kan secara tidak sadar sebenarnya kan malah membuat teks argumentasi ini secara lisan toh. Di awal kan menyatakan, oh saya misal setuju dengan penggunaan AI, ya, itu kan sebagai pendahuluan tesis. Nah, terus didukung, saya mendukung AI karena membantu pelajaran. Nah, buktinya dengan data bla 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 bla, itu kan masuk ke tubuh argumen. Nah, kalau kemarin kan mungkin yang belum sampai bisa selesai kan membuat penegasan ulang ya kan Nek. Kemarin kan Nek, penegasan ulang kan semakin ngegas toh kemarin toh. Masih ingat toh? Kemarin tak minta untuk closing statement malah semakin heboh toh. Ya kan? Nah, itu sebenarnya di situ pas closing statement itu kan sebenarnya bagian untuk penegasan ulang. Oh, ternyata kalau saya setuju penggunaan AI itu bagaimana gitu. Dijelaskan kesimpulannya ya. Ini kemarin udah ya. Terus, nah ini teman-teman boleh dibaca sebentar ini. Ini dari Kompas ID ada berita tentang MBG sama seperti kemarin teman-teman bahas MBG ya. Oke. Ya harusnya ada gambar di sini nih. Ini lanjutannya. Belum selesai. Oke, saya.
Sudah? Oke. Sekilas we, cuman kita tahu isinya dulu aja. Nanti kan ada pembahasannya lebih lanjut. We. Oke. Sudah ya? Sudah? Oke. Pelan-pelan mawon. Oke, coba. Kalau sekilas ini apa nek menurut teman-teman, nek menurut Quinza apa ini yang di dalam teks ini apa? 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 Quinza kamu be? Ya, yang madep sini ya. Apa nek menurut Quinza apa? Boleh, boleh. Tentang MBG-nya gimana? Oke. Oke, kan dari judulnya jadi kelihatan ya kalau peran keluarga dalam mendukung program makan bergizi gratis. Nek di sekolah kan sebenarnya yang berperan kan guru, masyarakat sekolah ya. Nek keluarga, bapak ibu kalian itu kira-kira sebenarnya punya peran nggak kira-kira? Ada nggak? Oke. Mungkin belum diketahui teman-teman ya. Tapi dari sini sebenarnya kan kita mau melihat sebenarnya apa isinya ya. Nah, kalau kita lihat tadi di paragraf pertama kan tadi menjelaskan isunya ya. Udah baca ya teman-teman ya, kalau di bagian pertama kan tadi memperkenalkan isu MBG sesuai dengan apa? Kalau di bagian teks argumentasi termasuk bagian strukturnya yang pendahuluan. Oke. Kemudian tadi kan ada bagian ini ya, selain membantu memenuhi kebutuhan gizi murid, terus namun keberhasilan program MBG tidak cukup jika hanya berhenti di lingkungan sekolah. Itu dan yang terakhir itu selain itu keluarga memiliki peran penting. Nah, itu termasuk pada bagian argumen. Jadi itu merupakan bagian yang mendukung dari pendahuluan. Makanya di situ kan kalau paragraf 2, 3, 4 itu tadi kan kalau teman-teman baca isinya apa? Yang paragraf 2 apa? Yang menurut si Andra. Halo, kok tidur? Paragraf 2 tadi isinya tentang apa? Dengan 10.000 MBG bisa ada. Apa? Oke, tadi kan paragraf 2 itu menjelaskan tentang bahwa MBG dapat menjadi contoh penyediaan makanan sehat yang terjangkau bagi masyarakat toh. Ya kan, coba Andra baca lagi coba yang paragraf kedua, boleh yuk. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi murid, program MBG juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat mengenai penyediaan makanan sehat dengan harga yang terjangkau. Dengan anggaran sekitar Rp10.000 per porsi, masyarakat dapat melihat bahwa makanan bergizi tidak selalu harus mahal dan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Program ini juga dapat memberikan lukisan mengenai berbagai pilihan makanan sehat yang dapat dikembangkan di lingkungan rumah. Oke, berarti isinya tadi tentang apa? Tentang menjelaskan, ikan paragraf 2 toh, menjelaskan bahwa halo apa? Menjelaskan bahwa halo apa Andra? Contoh penyediaan makanan sehat. Apanya itu? MBG. Oke, ulangi. Ini dapat diperoleh dengan harga yang cukup terjangkau. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dalam sebuah paragraf kan ada ide pokoknya toh, iya kan? Intinya kan seperti itu di paragraf 2 tadi. Nah, terus nih di paragraf 3 tadi ya kan? Yang ini ya. Namun keberhasilan program MBG tidak cukup jika hanya berhenti di lingkungan sekolah. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia
stunting masih menjadi salah satu tantangan gizi di Indonesia. Itu kan intinya kan membahas tentang pemenuhan gizi tidak cukup hanya melalui sekolah, gitu ya. Oke. Paragraf 3 juga sama, itu argumen. Nah, nanti kan di paragraf yang terakhir kan menjadi penegasan ulang toh, ya kan? Nah, kalau di paragraf akhir tadi isinya tentang apa ini menurut siapa lagi? Rara. Ayo. Apa intinya apa yang paragraf terakhir? Oke, MBG bukan hanya tanggungan pemerintah. Oke. Yang terakhir tadi kan menjelaskan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan kerjasama dari apa tadi? Pemerintah, sekolah dan keluarga. Gitu ya. Sampai sini paham belum Nek? Struktur teks argumentasi itu ada 3 hal ini. Paham? Oke. Andra paham? Oke, Rara paham ya? Oke. Oke, ini tambahan ya. Kalau di kaidah kebahasaannya kalau teks argumentasi kan kemarin kan teman-teman nek berdebat tuh nek mau mengawali pendapat masih ingat nggak kalimat awalannya itu? Kan ngomong saya berpendapat bahwa gitu toh, ya kan? Instruksi gitu ya. Terus apalagi itu pas mau mengawali apa bilang apa itu menurut saya gitu kan ya kan. Nah itu kan termasuk verba mental gitu. Nah kalau itu kan menunjukkan sikap pemikiran atau penilaian terhadap suatu isu. Nah terus ada konjungsi juga ya kan. Konjungsi itu kan menghubungkan kata yang menghubungkan kata kalimat klausa ya. Misalnya apa kalau di depan itu boleh dibacakan oleh Fatan? Gimana? Konjungsi apa itu yang paling Kausalitas. Yang adalah Sebab, akibat. Karena sebab sehingga oleh karena itu. Fungsinya untuk Menghubungkan pendapat dengan alasan atau akibat yang ditimbulkan. Oke. Terus ada konjungsi pertentangan. Nah ini yang menunjukkan perbedaan pendapat. Misalnya pakai namun, tetapi, meskipun demikian. Misal saya setuju dengan penggunaan namun perlu dibatasi. Nah, gitu ya. Terus kata keterangan modalitas ini yang menunjukkan tingkat keyakinan, kemungkinan atau anjuran penulis, ya kan? Nah kemarin sepertinya teman-teman nggak menganjurkan sebaiknya atau gimana? Kayak kemarin masih ego dengan pendapatnya masing-masing toh, ya kan? Pokoknya harus. Nah, kan kalau di bagian closing statement kemarin kan sebenarnya bagus kalau diberikan saran atau masukan ya. Oke. Kepiye Andra? Gimana? Kok ngomong dewe? Oke. Terakhir bahasa baku dan denotatif. Nah, nek kemarin kan debatnya kan belum pakai bahasa yang baku toh. Ya kan? Masih apa kemarin tuh? Masih aku, dia, ya kan? Kalau dalam teks argumentatif itu penggunaan bahasanya baku gitu. Baku dalam artian ragam bahasanya itu akademik ya biasanya ya, kebanyakan ya. Misal itu yang di depan. Peningkatan gizi anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak gitu ya. Oke, nek misal contoh itu nek dibuat bahasa yang agak sehari-hari atau bahasa gaul gimana? Gimana nek menurut Ibrahim bisa nggak merubah yang paling terakhir itu menjadi bahasa gaul atau bahasa sehari-hari itu? Yang peningkatan gizi. Gimana? Keluarga bekerja sama untuk pemenuhan gizi anak.
Oke. Sebenarnya kalau diubahi kan sebenarnya menggunakan bahasa kita we. Misal peningkatan gizi untuk membutuhkan kerjasama berbagai pihak ya. Misalkan peningkatan gizi butuh kerjasama dari banyak pihak loh. Nah, kan ada kata lo, ada kata butuh kan sebenarnya kan mulai apa ya bisa diterima sehari-hari ya, bukan yang baku ya, gitu ya. Nek bahasa yang baku atau yang ragam akademik itu kan tidak menggunakan bahasa gaul gitu ya, bahasa slang. Nek kalian kan biasanya di Kalasan aku sebenarnya saya yang agak kultur shock itu kok di sini masih pakai gue lu juga ya, oh enggak? Bukan nggak boleh tapi kaget aja gitu kan di sini. Sepinggir ini. Gue kok sepinggir kan di Jogja toh. Kalau di Jogja kan biasanya kue aku gitu ya. Iya kan? Nek ke kota gimana? Lu gue gitu ya. Enggak maksudnya lu gue itu budaya mana toh nek menurut kalian? Cina. Nek menurut saya kok budaya Betawi ya, ya enggak? Jakarta. Oh toh? Kan nek di sinetron dulu nek pernah teman-teman nonton sinetron Bajai Bajuri, tahu nonton, pernah nonton? Pernah kan kosakata kan lu gue babe ya kan. Ya nek orang sekitar Jogja kok lu gue kayak nek menurut saya aneh gitu. Tapi nek misal di kalangan teman-teman itu lazim, oh berarti kan menjadi ragam percakapan teman-teman toh. Iya kan? Nih misal saya bisa bayangin nggak nek saya lu gue gitu ya. Gue dari Jogja, ada kan logatnya kan nggak tepat ya. Nek mungkin teman-teman di sini kan dari berbagai macam daerah kan bisa lebih sesuai ya kan jadi ragam bahasa teman-teman toh. Iya kan? Oke. Sampai sini paham? Aduh. Oke. Permennya masih enggak? Masih tahu boleh sambil dimakan nek di kelas saya yuk biar nggak ngantuk. Mau lagi? Oke. Saya nanti tak kasih lagi nek udah habis ini. Oke. Tadi seperti yang ditanyain Bu Pipit ini kan kemarin aslinya belum sampai ya ide pokok dan ide pendukung. Udah tahu semua ya dulu kan pas awal-awal tak kasih kayak asesmen itu tuh, tak kasih G-form itu kalian kan udah bisa membedakan nek ide pokok itu ada di bagian mana nek ide pokok itu. Atau bagaimana nek ide pokok adalah ide yang mendasari suatu paragraf, betul. Nah, nek ide pendukung adalah ide yang menjelaskan. Oke, jadi yang memperkuat ya. Nah, nek ada ide pokok, ide pendukung, sebenarnya itu yang dimaksud ki jane kalimat utama sama kalimat penjelas. Tapi nek ada pertanyaan ide pokok sama kalimat utama. Nah, kalau ide pokok itu ada dalam kalimat utama ya, dileng-eleng ya. Karena kalimat utama dalam paragraf hanya satu toh, ya kan? Nah, makanya ide pokoknya itu biasanya terdapat di kalimat utamanya gitu ya. Makanya lawannya kalimat utama adalah kalimat penjelas gitu ya. Oke. Tapi ini di bukunya kalian kan ide pokok sama ide pendukung tak sesuaiin aja ya. Oke. Nah tadi kan ditanyain Bu Pipit toh, ada 2 paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Kalau di awal disebut deduktif. Kalau di awal deduktif. Nek di akhir induktif. Kalau di awal dan di akhir campuran. Kalau ada di tengah-tengah paragraf disebut ineratif. Oke. Sekarang kita lihat di depan. Ini termasuk paragraf apa yang pertama ini? Kita simak dulu.
Oke. Ada yang bisa jawab? Teks yang pertama paragraf apa nih? Oke. Apa? Kinan? Paragraf? Tadi bener. Deduktif karena deduktif atau induktif? Ayo saya gini we. Kalimat utamanya di mana, wes? Terakhir yang bagian boleh dibaca? Oke, betul. Berarti kan kalau di akhir disebut sebagai paragraf induktif. Oke. Kalau paragraf induktif kan berarti di akhir ya. Berarti kalimat sebelum kalimat utamanya disebut kalimat. Oke. Kalau yang paragraf kedua ini apa? Termasuk paragraf deduktif. Oke, kalimat utamanya yang pundi? Ketemu nggak para kalimat utamanya yang? Ya, dibacain. Oke. Yang kalimat utamanya yang mana sih? Yang kalimat pertama ya, oke. Oke, di situ kan dijelaskan bahwa membaca buku secara rutin dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang. Nah, kalimat berikutnya itu sampai yang kalimat terakhir berarti termasuk kalimat apa? Pendukung atau penjelas gitu ya. Oke, sampai sini paham mboten? Susah nggak membedakan paragraf deduktif dan induktif? Tidak? Tenang ya? Oke. Kalau begitu, ini besok ya. Oke. Kemarin dulu pas awal-awal saya masuk kan kalian pernah ambil buku di perpus toh? Iya kan? Pada bawa apa mboten? Hah? Nggak bawa? Ada yang bawa nggak satu pun? Oke, yuk boleh dikeluarkan yuk. Kan do disimpan di laci toh? Ah, gini. Oke. Biar ada gunanya lah nek ngambil buku kan biar dibaca toh, dipelajari toh. Oke, boleh disiapkan dulu yuk. Ada mboten? Hah? Kok malah dikilok kayak gini? Ada toh? Oke. Oke. Saya tak pinjam ya, bentar. Oke, supaya ada gunanya ya. Oke. 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 Sekarang tugas teman-teman mengerjakan kegiatan 2. Oke. Nek individu susah toh? Individu susah toh? Berarti kelompok mawon. Oke, karena gimana? Halaman dari halaman 8 aslinya, dari halaman 8, tapi tugasnya halaman 11. Halaman 10 sampai 13 itu loh. Oke. Oke. Karena lumayan banyak ya kan? Maka kelompokan mawon 4 sampai 5 orang, oke? Depan belakang we ya. Oke. Berarti ini sama sini. Ini berlima lagi, nggak apa-apa lagi. Oke. Ini oke. Nah, ini sama sini ya. Oke. Sini wes lengkap ya, dua-dua ya. Sini. Sini. Oke ya.
Sini berdua. Sama sini toh, depan belakang. Sini depan belakang. Iki piye iki nek berenam piye iki? Enggak apa-apa, Mas. Tapi garap tenan. Garap tenan lah masalah. Oke, enggak tidur ya. Oke. Halaman berapa? Tadi halaman berapa teman-teman? Sampai 13. Halaman 13. Ya, 8 sampai Tugasnya teman-teman yang kegiatan 2 mawon ya. Kegiatan 2. Kegiatan 2. Ini 17 ya? Kok ada yang 11 tadi ya? Sorry, bentar. Bener 11. Yang 11 ya, 11 kegiatan 2. Tapi teksnya kan ada yang dari halaman 8. Sudah paham? Halo? Tugasnya paham? Kepiye? Gimana? Oke, udah paham berarti ya? Oke, halo? Sudah ya? Sudah belum? Sudah paham? Oke, pengen permen meneh ora? Dua, walah. Selesai. Oke, pengerjaannya di kertas ya. Oke, tenane. Siapa yang pengen permen lagi? Ya 2 atau berdua. Ada yang mau lagi nggak permennya? Mau. Mau. 5. Sayang Kak, terima kasih. Itu katanya dia buat aku. Kata anak. Iya. Tapi ngerjain, ora tidur. Makasih ya, Pak. Oke. Iya. Yang mana ya, Mas? Aduh. Aku cuma disuruh, Mas. Abang udah tahu apa sampai itu? Ini yang kegiatan 2 ini ya kan, dibaca C. Kan nanti ada yang wah, ini loh. Halaman 11 ya. 11. Ya, ini kan kegiatan 2 toh. Ya kan? Sama 17. Kegiatan 2 sampai 13, halaman 13 ya. 13. Ini kan sampai sini toh. Nah, Oh iya. oke. Ya. Tapi kan tagnya ada yang di sini juga nanti. Ya. Oke. Oke, Mas. Oke. Ayo A. Ini kok tidur iki? Parah banget sih dia make friend. Nek sakit UKS wae. Bukan enggak daripada malah sakit. Ya wis ikut diskusi. Aku aja yang baru berapa bulan.
Iya. Udah. Sudah. Terlamat nih, terlamat. 15-10 kita bahas ya. Oke. Apa? Aku baca di paragraf. Apa? Nggak usah. Bahasa Jawa. Dari anak ya. Indulika double L, Ivana double N, Rishiantara double S. Angelika, Cassandra double S, Natalia double T, Rishiantara double S. Argumentasi yang tokoh-tokoh itu saya belum ngirim karena ternyata memori email saya itu habis dan nggak bisa ngirim, jadi mau join lagi. Oke. Saya bentar. Saya bentar. Aku malah jadi ingat nih, kamu ingat, diingatin malah jadi ingat aku. Namanya nggak ingat. Kan udah lama tuh itu. Iya, makanya waktu itu tuh Heeh. tak taruh di situ, dan itu mau ngirim lupa kan. Seminggu yang lalu tuh tak kirim. Heeh. Habis itu mau tak kirim, tapi Nah. nggak bisa gitu. Oke. Mau minta lagi lupa. Oke. Bentar. Scan aja ya. Bisa nggak? Aku nggak nyambungan weh, internetnya nggak nyambung ya. Nih. Pinnya nggak ingat kok. Bisa nggak ya? Pinnya tuh, aduh, nggak ada. Di foto bisa nggak ini? Link ini. Kamu foto. Ya, dipindai Google Foto. Select text. Enggak, untuk kelasnya enggak
Udah terbuka juga. Mana nih kita kayak Denny? Bentar, bentar. Tak. Udah ngumpul yang di classroom? Lupa ya Mas, dah. Hah? Lupa ya. Ini sekarang dikumpulin. Hah? Gitu Pak Mas. Gimana? Bentuknya screenshotan dicatatkan. Boleh, boleh, boleh. Android lek mengumpulkan. Ngumpul Mas. Hah? Ngumpul. Udah. Coba. Tenane kok mau tadi bilang belum. Oke, Asy Fatan Ya Pak, udah ngumpulin? yang Google Classroom Pak. Ya. Ini saya buka. Oke. Tanggal berapa sih? Sekarang jam berapa? 2 menit lagi ya. Katanya diundur. Yang ini. Hari ini segera mawon. Kan tinggal ngumpul lah, kemarin udah tuh. Oke, oke. Oke, 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 oke. Tukerin miminya aja. Mas boleh makan nggak, Mas? Boleh. Makan apa? Makan hasil. Ya wes. Tak kira makan siang. Udah selesai belum kelompok situ? Sudah selesai. Oke. Udah itu. Ini singkat banget gitu. Dah. Jadi kejar besarnya kan? Loh, kan sampai halaman terakhir toh. Tangan. Astagfirullah. Sore. Bukunya mana buku paketnya? Gak ada. Ini kan sampai 4 soal toh. Nih. Nggak, udah. Yang mana? Yang ini Yang ini? benar. Mumet dia. Mas boleh PR aja nggak? 10 menit lagi udah itu PR. Iya. Ya wes diselesaikan sih. Diselesaikan. Besok dikumpulin ya. Oke. Hah? Ini doang. Ada 4 soal toh? Oh enggak. 2, 3. Oke, coba. Oke, mari kita bahas, Yus. Ada yang belum selesai juga, mari kita bahas dulu, Yuk. Oke, yuk. Pak mau ngecas handphone. Oke. Mari kita bahas, yuk. Coba perhatikan ke depan, yuk. Soalnya ini toh. Oke. Bahasnya per kelompok ya. Dari kelompok sini yuk, nomor 1. Salah. Kelompok belakangnya. Kalimat kedua, ini kepiye? Jawaban kalian? Coba ke kalimat pertama dulu. Dalam satu paragraf boleh terdapat 2 ide pokok yang dituangkan dalam 2 kalimat utama. Salah apa betul? Kamu. Enggak sih, semua. Tadi kelompok sini jawabnya apa? Kita kan yang pertama.
Nah, jawabannya salah. Yang lain jawabnya apa? Salah ya, oke. Sekarang nomor 2, hanya terdapat satu kalimat penjelas dalam satu paragraf untuk menjelaskan ide pokok. Kelompoknya Fatan apa? Salah. Oke, seharusnya ide penjelas itu berapa? Kalimat penjelas itu berapa? 3, Pak. Paling enggak 3 ya, oke. Pola pengembangan paragraf deduksi dimulai dari pernyataan umum kemudian diakhiri dengan pernyataan-pernyataan khusus. Kelompoknya Kinan yuk, apa jawabannya? 3 ya. Benar. Oke. Betul apa salah kalau deduktif dimulai dari pernyataan umum? Harusnya? Kepiye yang betul? Seharusnya dari umum dulu atau khusus? Cek, coba deduktif itu tadi kalimat utamanya di awal apa di akhir? Di awal. Nah, kalau penjelasan kalimat penjelas itu berarti setelah kalimat utama, ya kan? Nah, berarti kalau kalimat utama itu kan menjelaskan hal yang sifatnya lebih khusus apa umum? Umum dulu, baru yang kalimat penjelas sifatnya khusus. Berarti betul apa salah? Betul apa salah? Halo? Halo, betul apa salah? Jadi siapa yang jawab kelompoknya, Mas? Kelompoknya Kinan. Tadi kelompoknya Kinan toh? Coba teman-teman coba searching sih pola pengembangan deduktif umum apa khusus. Aku juga bisa lupa soalnya. Dicari we. Soalnya aku suka kebalik itu. Umum khusus atau khusus umum? Umum khusus. Berarti betul enggak? Berarti ini umum khusus toh? Iya kan? Halo? Berarti betul ya? Oke. Yang 3 betul. Oke, kalimat utama pada pengembangan induktif terletak di akhir paragraf kelompok belakangnya. Betul atau salah? Induktif itu kalimat utamanya di mana? Di? Benar, berarti di akhir. Oke. Pola pengembangan induktif dimulai dengan pernyataan khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Kelompoknya Nurike apa? Astagfirullah. Yang nomor 5. Betul apa salah? Oke. Coba saya pastikan ya. Aku juga suka kebalik nih. Tadi saya revisi ya. Kalau yang awalnya itu hal-hal khusus, terus diakhiri umum itu induktif. Nek kebalikannya umum khusus berarti deduktif ya. Oke. Sekarang nomor 2, identifikasi pola pengembangan paragraf. Deduksi, induksi pada paragraf-paragraf berikut. Oke. Yang A, kelompok depannya apa jawabannya? Deduktif. Ditandai dengan kalimat utamanya di mana? Oke, berarti ide pokoknya tentang sawah untuk menciptakan ketahanan pangan. Oke, betul ya. Berarti di kalimat yang pertama. Oke. Kelompok depannya
yang B ini termasuk apa nih? Paragraf apa? Deduktif apa induktif? Ya, ide pokoknya di belakang. Oke, kenapa ide pokoknya di belakang? Oke. Kan inti dari paragraf ini apa berarti? Tentang membahas tentang mengonsumsi buah lokal dirasa lebih menyehatkan karena pastinya tidak ada unsur pengawet. Nah, itu kan sebagai kalimat utama toh. Nah, kalimat penjelasnya kan berada di awalnya toh. Dijelaskan bahwa buah lokal dipercaya lebih sehat dan segar dibandingkan buah impor. Itu penjelas pertama. Hal ini disebabkan buah impor yang masuk ke Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengirimannya. Terus diikuti dengan kalimat penjelas berikutnya ya. Berarti ini tadi paragraf induktif. Oke. Yang ketiga yang C. Kelompok sini apa jawabannya? Ya. Deduktif. Berarti kalimat utamanya berada di. Oke, boleh dibacakan ide pokoknya tentang Dapat mencintai barang dalam negeri lain. Oke. Kelompok yang belakangnya kelompoknya Rara ya. Yang D boleh dibacakan yuk. Halo. Letaknya di mana? Apa? Kelompoknya Rara. Oh, berlima ya? Iya. Berarti yang sini tadi siapa nih? Kelompoknya Okinawa. Yuk. Termasuk paragraf Ini gimana? ya wes ya apa? Ini nomor berapa? Dua D induksi. Induksi. Oke, berarti berada di akhir. Oke. Saya kira waktunya kurang ya. Apakah sudah selesai sampai yang keempat? Sudah sampai yang ini? 3 dan 4 sudah ini? Ada yang sudah? Sudah, yang coba sudah. Oke, karena sudah. Tenane wes toh? Tadi di mana? Oke. Karena kebanyakan pada belum toh? Ya kan? Silakan boleh diselesaikan besok hari Rabu dikumpulkan ya. Oke? Yang di Google Classroom sudah? Oke. Ya? Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait tugas hari ini? Tidak? Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Silakan. Siapa sih? Winza pimpin doa yuk. Ya. Duduk semua yuk. Yang cowok lek kembali yuk. Oke. Sudah siap? Yuk. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, terima kasih. Kita berjumpa besok hari Rabu. Selamat siang. Siang.
Ye.